Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Allah GKJ Depok Bening. Sungguh kita bersyukur bersama-sama kita boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah bersama-sama. Sekalipun melalui streaming, tetapi kita mari bersama-sama kita menguatkan iman percaya kita melalui ibadah pagi hari ini. Mari kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dalam pelayanan ini, dalam ibadah ini dengan liturgi. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Allah, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Allahku, dengan segenap hatiku, dengan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan hitung pujian di dalam hidup jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam syukur dan pengagungan, marilah kita memasuki ibadah ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali mari kita menyanyikan pujian keagungan dari hidup jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Aku
jemaat kekasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh bersama-sama merenung dan berefleksi akan kehidupan kita. Dalam kerendahan hati kita menerima panggilan pertobatan yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari sungguh-sungguh dalam kerendahan hati kita memasuki pertobatan dan diperbaharui Tuhan menjadi manusia yang baru, yang hidup baru, dalam bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan. Hitung jemaat 33, suaramu ku dengar. Dalam iman, saya percaya setiap jemaat telah mendengar panggilan Kristus melalui gunung pengorbanannya Golgota. Dan seluruh jemaat pun juga sudah dibasuh suci oleh darahnya. Dengan demikian kita memiliki hidup baru yang juga didasarkan pada kasih anugerahnya, yang terambil dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah pembasuhan dari Kristus, inilah penebusan dari Kristus yang menjadikan kita memiliki kehidupan baru. Karenanya sebagai ciptaan baru, mari bersama-sama kita melaksanakan petunjuknya yang menjadi dasar kehidupan baru kita. Dari 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bersama kita menghayati bahwa mengikut Yesus bukan hanya tentang menerima keselamatan, tetapi menjadi prajuritnya, menjadi pejuangnya yang memuliakan Dia melalui tutur kata, perbuatan, sehingga semua orang mengenal Dia. Karenanya mari bersama-sama kita maju sebagai prajuritnya, sebagai laskarnya. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Itu
mari bersama-sama kita berdoa dalam syukur dan syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang rahmani dan rahim, Allah pemilik dan sumber kehidupan kami, yang kami kenal dan kami sapa dalam juru selamat kami, Kristus Yesus, pemelihara kami, Roh Kudus. Sungguh kami saat ini begitu mensyukuri setiap kasih karunia-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Engkau begitu memelihara iman kami, Engkau begitu memelihara kesehatan, keluarga, setiap kebutuhan kami, sehingga meskipun dalam segala situasi, bahkan pandemi COVID-19 ini pun, kami tetap berjalan bersama Tuhan dalam keteguhan dan iman pengharapan. Ya Bapa, segala ungkapan syukur kami ini bukan hanya menjadikan kami bersuka cita di dalam Tuhan, tetapi kami juga lebih lagi dalam menyerahkan serta memasrahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kami percaya, sama seperti hari-hari kami sebelumnya yang penuh dengan rahmat Tuhan, begitu pula dengan hari-hari kami di depan, penuh dengan cinta kasih, perlindungan, tuntunan Tuhan. Karenanya pada saat ini kami bersama-sama dengan iman dan pengharapan berdoa untuk seluruh dunia, untuk bangsa Indonesia yang pada saat ini bergumul dalam keprihatinan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Allah kami percaya Engkau tidak menegakkan umat-Mu manusia dalam situasi ini. Engkau memberkati setiap pemimpin kami, wakil kami, Engkau memberkati setiap ilmuwan dan ahli, sehingga setiap langkah kebijakan mereka sungguh dimampukan untuk menyelesaikan pergumulan yang kami prihatinkan ini, dan segera ditemukan, segera didapatkan pula vaksin untuk menyembuhkan penyakit dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang terjangkit COVID-19 beserta keluarganya. Kami memohon kiranya Kristus menganugerahkan hati yang penuh sukacita sehingga menjadi kesembuhan bagi mereka. Berdoa juga untuk seluruh tenaga medis yang berjuang di garis depan. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, kesabaran, sehingga pelayanan mereka pun juga mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap pasien. Berdoa juga untuk gereja-Mu GKJ Ciptowening di tengah keterbatasan, di tengah kesederhanaan dan suasana yang kami prihatinkan ini. Kiranya setiap jemaat beserta komisi, pokja, tim, beserta majelis dan pendeta bisa bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan tugas panggilannya dalam pemeliharaan iman, pewartaan kasih, keselamatan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang terdampak pada situasi saat ini, baik secara ekonomi, pekerjaannya, maupun dalam kemasyarakatan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga dimampukan menyelesaikan setiap pergumulannya. Bahkan yang kehilangan pekerjaan oleh hikmat Tuhan, oleh jalan Tuhan, dimampukan membuka lapangan pekerjaan dan menjadi saluran berkat bagi yang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Kepada mereka ada kerajinan, ada kepandaian, ada semangat belajar, sehingga meskipun di rumah tetap memiliki karakter murid yang baik, belajar yang baik, untuk mempersiapkan masa depan yang sungguh ada, Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang
mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kepada mereka Tuhan memberikan yang terbaik. Yang mencari pekerjaan mendapat, bahkan juga mampu membuka lapangan pekerjaan. Yang mencari pasangan hidup menemukan, sehingga bisa membangun rumah tangga sesuai dengan perintah Tuhan. Kepada mereka kami yakin dan percaya ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi masa depan mereka. Dan dalam ibadah ini ya Bapak, sungguh kami berdoa dengan iman dan pengharapan. Kami menyediakan hati dan pikiran kami hanya bagi Kristus. Dan kami yakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan meskipun hanya melalui video ini. Dan tentu karakter serta iman kami dibangun oleh Kristus. Dalam kerendahan hati pula kami juga memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengaturkan syukur dalam dasar firman Allah yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatku yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan persembahan, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian di dalam Kidung Jumat 367, padamu Tuhan dan Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau bawa persembahan kita yang sudah kita kumpulkan ini ke hadirat Tuhan, dan kita mau minta hati yang sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan kita dengar oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Jutadama. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan Allah kami, yang sudah mengasihi, yang sudah memelihara kami, yang sudah menyediakan segala sesuatu bagi kami, sehingga sampai saat ini pun kami boleh menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua kami terima oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami yang senantiasa kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh kasih setiamu kami
senantiasa Engkau cukupkan dalam segala sesuatu, sehingga kami boleh berkelimpahan di dalam hidup kami. Inilah Tuhan, wujud syukur kami kepadamu. Kami bawa persembahan kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga sungguh-sungguh persembahan kami ini berkenan dan boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan roh hikmat bijaksana, sehingga saudara kami yang Kau tunjuk itu boleh mengelola persembahan dengan baik, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pagi hari ini Tuhan, kami juga sudah memuji menyembah-Mu. Saatnya kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dan dengan sukacita boleh menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Juta Damar, yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu yang Engkau tabur pagi hari ini menjadi benih yang baik, menjadi kekuatan iman percaya kami untuk bertumbuh bersama-sama membangun gereja-Mu. Kami mau serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Juta Damar, ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila firman yang boleh disampaikan ini semua datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami jemaat-Mu siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama menerima firman Tuhan yang terambil dalam Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25. Salah satu bacaan leksionari bagi kita di pagi hari ini, Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin.
tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu penderitaan? Kita sering mengalaminya, bahkan mungkin dalam beribadah secara streaming ini kita sedang mengalaminya. Dan kita bisa mendefinisikan secara sederhana, penderitaan adalah merasa sakit, kehilangan, tidak aman, dalam bahaya, tidak nyaman, baik secara fisik maupun psikis. Dan itu bisa kita alami dalam berbagai macam situasi. Sakit, bisa fisik kita yang sakit, atau hati kita terluka. Kehilangan juga bisa secara fisik, kehilangan orang yang dikasihi, tapi juga bisa di hati kita. Rasa tidak aman, merasa terancam, mungkin situasi saat ini di COVID-19 pandemiknya, kita mungkin juga merasa tidak aman. Setiap keluar rumah, kita mungkin bisa saja khawatir. Itu secara fisik. Dan juga itu mempengaruhi kejiwaan kita. Ada juga bahkan orang percaya yang kemudian memiliki ketakutan yang berlebihan, sehingga segala sesuatu menjadi dibesar-besarkan tanpa hikmat. Kemudian juga merasa tidak nyaman, itu juga bagian dari penderitaan. Di rumah sudah sekian lama, harus bekerja di rumah, belajar di rumah, mungkin juga tidak nyaman. Itu juga bisa kita golongkan sebagai sebuah penderitaan. Tetapi yang menjadi dorongan kita pada pagi hari ini adalah setia beriman. Apakah kemudian segala macam penderitaan yang kita alami saat ini membuat kita ragu akan kasih Tuhan? Membuat kita berpikir apakah Tuhan menegakkan kita? Membuat kita berpikir apakah Tuhan tidak memperhatikan kita? Itu yang menjadi refleksi pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang perempuan bernama Xiu Fen. Ia adalah pasien gagal ginjal. Ia sudah mencoba untuk berpengharapan pada mujizat Tuhan, berdoa dan seterusnya. Banyak orang hadir kepadanya untuk mendoakan dan memberi semangat. Tetapi tetap yang ia rasakan adalah keterpurukan. Karena setiap saat ia harus cuci darah. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ia bertemu dengan seorang ibu yang lebih tua dari dia, yang juga memiliki gagal ginjal. Dan kemudian ia justru bersama ibu ini menjadi akrab. Hubungan mereka menjadi manis. Mereka menjadi menguatkan satu dengan yang lain. Xiu Fen kemudian menjadi orang yang selalu mendampingi ibu ini. Bahkan ketika ia sendiri juga sedang sakit. Artinya dalam penderitaannya, dalam sakitnya, ia masih dipakai Tuhan untuk menghibur ibu yang juga sakit seperti dirinya. Sebab dia mengerti apa yang dirasakan oleh ibu yang sakit itu. Karena dia juga mengalami. Inilah yang sering disebut juga sebagai yang sakit yang menyembuhkan. Karena kita yang juga pernah menderita, karena kita yang juga pernah sakit, tahu rasanya apa itu sakit. Sehingga kemudian kita memiliki empati kepada mereka yang membutuhkan. Itulah yang terjadi juga pada Paulus. Penderitaan Paulus bukanlah penderitaan yang enteng. Ia begitu banyak mengalami kesulitan dalam pewartaan kasih keselamatan Tuhan. Ia sering mengalami penganiayaan. Ia pernah dipenjara. Ia juga sering dirundung, diusir. Ia juga bahkan sakit secara fisiknya. Bahkan sering juga oleh jemaat sendiri, kerasulannya tidak diakui.
bahkan dengan pekerjaan yang luar biasa, yang ia sendiri mengatakan bahwa ia lebih banyak bekerja daripada rasul-rasul yang lain, tetap ada jemaat yang tidak mengakui kerasulan. Dengan seluruh penderitaannya itu, ia tetap melayani, ia tetap memberikan yang terbaik untuk pewartaan keselamatan. Seperti yang kita baca di dalam Roma 8 ayat 18-25, itu adalah tentang penguatan dari Rasul Paulus, penguatan dari orang yang sebenarnya menderita. Mengapa Paulus begitu bisa menguatkan jemaat Roma yang saat itu juga menderita? Sebagai jemaat mula-mula, komunitas baru, perkumpulan baru, mereka begitu ditekan oleh pemerintah. Mereka begitu banyak mengalami penderitaan. Dan disinilah Paulus hadir. Karena ia tahu seperti apa itu penderitaan. Dan berusaha menguatkannya. Dalam bahasa yang sederhana, Paulus mengajak jemaat Roma untuk menyadari, ya selama kita hidup, ya tetap ada penderitaan. Bahkan penderitaan itu pun hadir dalam bahkan situasi yang bisa disebut berbahagia. Ketika Paulus membicarakan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang kemudian mengalami persalinan, yang melahirkan. Bukankah itu dianggap situasi yang membahagiakan? Tetapi di situ juga adalah sebuah penderitaan. Kesakitan yang luar biasa, tetapi melahirkan ciptaan yang baru. Gambaran inilah yang diharapkan dimengerti oleh jemaat Roma. Setiap penderitaan akan melahirkan ciptaan baru. Setiap kesakitan akan melahirkan ciptaan yang baru. Manusia yang baru, karakter yang baru, keimanan yang baru, kerohanian yang baru. Itulah yang ingin Paulus sampaikan. Agar ketika jemaat Roma menerima atau mengalami penderitaan, mereka memiliki pengharapan. Penderitaan itu akan selesai dan sesuatu yang baru mereka terima. Sesuatu yang baru itu adalah keselamatan dari Tuhan yang nantinya digenapi. Sesuatu yang baru itu adalah bagaimana mereka semakin kuat. Sesuatu yang baru itu adalah bagaimana mereka semakin tekun. Sesuatu yang baru itu adalah bagaimana mereka semakin dekat dengan Tuhan. Jadi beriman kepada Tuhan adalah memahami. Beriman di tengah penderitaan, di tengah tantangan adalah memahami. Ini adalah kesempatan untuk kita bisa berproses sehingga sesuatu yang baru itu lahir. Diri kita yang baru, hati kita yang baru, cara pandang kita yang baru, pemikiran kita yang baru, cara hidup kita yang baru. Bahkan dalam situasi saat ini, mungkin kita bisa menganggap bahwa pandemi ini adalah penderitaan seluruh dunia, yang akhirnya memberikan cara pandang baru juga, cara hidup yang baru juga. Yang mungkin sebelumnya kita terlalu acuh pada kebersihan, sekarang kita begitu memperhatikan kebersihan. Yang sebelumnya kita seolah-olah begitu membebaskan diri kita di luar rumah, sekarang kita punya kebiasaan untuk memiliki waktu yang baik dengan keluarga. Yang dulu kita merasa bahwa ibadah itu adalah hal yang biasa, rutinitas, tetapi sekarang kita begitu merindukannya. Bukankah dengan begitu banyak apa yang kita alami, yang bisa kita sebut sebagai penderitaan, itu melahirkan cara hidup yang baru, melahirkan pandangan yang baru, melahirkan hati yang baru. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, dan kita mau berproses untuk berusaha mengampuni, bukankah kemudian hati itu akan menjadi baru, hati yang menjadi lebih kuat. Dari dulu misalnya begitu mudah tersinggung, menjadi orang yang lebih lagi mudah memaklumi. Dari orang yang mungkin mudah kecewa menjadi orang yang lebih lagi memaklumi keberadaan orang lain. Bukankah beriman
adalah demikian. Dan itu juga ditunjukkan oleh Paulus ketika ia justru berkarya dalam penderitaan. Dan beriman di tengah tantangan dan penderitaan adalah sebuah karya. Berapa banyak surat yang sudah ditulis Paulus, lebih banyak dari rasul-rasul yang lain. Artinya dalam penderitaannya, ia begitu berkarya. Jadi beriman juga berarti berkarya seperti yang sering sekali kita terima. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi beriman, setiap beriman di tengah penderitaan adalah seperti Paulus. Dia tetap berkarya. Di penjara dia tetap menulis surat. Dalam kesakitannya dia tetap mengajar. Dalam kesakitannya dia tetap menulis surat. Jadi ketika kita menderita bukan berarti kemudian kita menjadi berputus asa. Membuang-buang waktu dengan meratapi nasib. Membuang-buang waktu dengan bermalas-malasan. Membuang-buang waktu dengan hanya bersama gadget kita. Membuang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Setiap beriman di tengah penderitaan dan tantangan adalah berkarya seperti Paulus. Dan apa yang bisa kita karyakan, kerjakan dalam situasi saat ini? Banyak. Kemarin saya melihat berita, karena situasi pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Akhirnya, masyarakat di area tol Cipali, di bawah tol itu, mereka bercocok tanam. Dan itu menjadi penghidupan baru bagi mereka. Ada kreativitas. Mereka tidak tinggal diam kemudian menuntut pemerintah ini itu, tetapi mereka berkarya. Sehingga ada hasilnya. Begitu pula dengan kita. Kita pun bisa mengerjakan berbagai macam hal di rumah. Meskipun tidak punya lahan, misal kita bercocok tanam, bisa dipot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sederhana, seperti cabai, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Atau kita punya kreativitas-kreativitas yang lain, mengerjakan yang bisa di rumah, kerajinan-kerajinan yang mungkin bisa menjadi pemasukan-pemasukan baru. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, misal masker. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, misalnya sabun cuci tangan. Kita bisa buat itu di rumah. Dan kita bisa sebarkan ke jemaat, ke masyarakat. Menjadi penghidupan yang baru. Atau kita yang mungkin sedang sakit, apakah kita akan terus meratapi nasib sakit kita? Tidak. Sama seperti Syuven tadi. Ia justru menguatkan orang lain yang sakit. Justru dalam sakit kita bisa menguatkan yang lain. Dan masih banyak karya yang bisa kita kerjakan seperti Paulus. Itulah setiap beriman. Tidak berpangku tangan. Tidak meratapi nasib. Tidak berputus asa. Tetapi ada yang dikerjakan. Tuhan memberkati jemaat di dalam situasi kehidupan saat ini. Untuk tetap beriman dan berkarya di keseharian. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dalam situasi yang kami hadapi saat ini, dalam pergumulan yang kami alami saat ini, untuk setia beriman. Kami memiliki pengharapan yang baru, bahwa melalui segala hal yang kami alami, kami pun diajak untuk melahirkan pembaharuan. Pembaharuan dalam hati, pikiran, cara pandang, dan perilaku kehidupan kami. Kami juga diajak setiap beriman adalah
berkarya di tengah situasi yang berat. Kami tidak berpangku tangan, kami tidak berputus asa, kami tidak meratapi nasib, tetapi selalu ada yang bisa kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika kami sakit, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam kesulitan, sehingga pada akhirnya kami pun menantikan yang nyata itu, kemuliaan anak manusia, kemuliaan Allah Bapa yang senantiasa menggenapi setiap janji pemulihan bagi kami. Dan pada saat ini ya Bapak, kami akan mengakhiri ibadah streaming dan akan melanjutkan ibadah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menuntun setiap hati kami, pikiran, perkataan dan perbuatan kami sungguh menjadi ibadah yang indah di mata Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat di tangan kasih Tuhan. Kami percaya terus ada penyertaan Tuhan, terus ada penjagaan dan pelindungan dari Tuhan kepada kami semua. Dalam kerendahan hati pula kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Kami ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan pembaruan iman melalui pengakuan iman rasuli ini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap berdiri mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan dagu. Bersama, mari kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.